Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di masa pandemi ini tentunya doa dan permohonan selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat dari muka bumi ini, khususnya Indonesia. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari pembahasan minggu lalu dapat kita tarik beberapa poin penting. Di antaranya, berpikir secara kritis dan bertindak secara demokratis menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah dalam musyawarah. Ayat Al-Quran yang membahas tentang berpikir kritis dapat kita temukan dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191, serta ayat satu dalam keanekaragaman demokrasi juga dapat kita temukan dalam surat Al-Imran ayat 159. Pengembangan sikap dan perilaku terpuji terkait dengan berpikir kritis dan bertindak secara demokratis merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna perwujudan implementasi nyata dari ayat Al-Quran. Pada surat Al-Imran ayat 190 dan 191 menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak untuk berpikir dan menelaah segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita selaku umatnya. Tidak ada kesia-siaan satupun dari semua hal yang Allah ciptakan pada muka bumi ini. Dan pada surat Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada diri kita selaku umat muslim. Antara musyawarah, syura, dan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Konsep toleransi dalam Islam dengan menghormati dan menghargai agama lain, tetapi tetap dalam takaran agama Islam, bertujuan agar terciptanya kerukunan antara umat muslim dan non-muslim, sehingga dapat meminimalisir berbagai konflik dan ketegangan yang ada. Nah, pada hari ini kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Syukur, Maulana Yusuf, Muhammad Dimas, Rizky Halsandrian, Rohimah Fajar, dan Satilah Mutiara akan membahas materi agama Islam tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Pembahasan materi yang akan kita sajikan diantaranya adalah menganalisis dan mengevaluasi makna surat Luqman ayat 13 dan 14, isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14, kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam surat Luqman ayat 13 dan 14, dan hikmah serta manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai menganalisis dan mengevaluasi Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya
tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tamu, hanya kepada aku kembalimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hukum bacaan surah Luqman ayat 13. Yang pertama ada mad tabi'i, karena terdapat harokat fathah diikuti huruf alif, dibaca panjang 2 harokat, seperti qola. Kemudian ada qalqalah sugro, karena terdapat salah satu huruf qalqalah di tengah kata, yaitu qaf yang berharokat sukun, dibaca dengan cara dipantulkan ke dalam huruf qalqalah tersebut, seperti luqmanu. Kemudian ada qalqalah sugro lagi, karena terdapat salah satu huruf qalqalah yaitu ba yang berharokat sukun di tengah kata, dibaca dengan cara dipantulkan ke dalam huruf qalqalah tersebut, seperti li'ubnihi. Selanjutnya ada masilah qasiroh, karena terdapat kata ganti hadomir yang didahului dengan huruf yang berharokat, panjang bacaan 2 harokat, dibaca seperti ya'izuhu. Kemudian ada lam tarkik atau lam murokah. Huruf lam dalam lafal Allah didahului oleh harokat kasroh, maka harus dibaca tipis, seperti billah. Kemudian ada gunah, karena terdapat huruf nun diikuti tanda tasydid, maka harus dibaca dengan berdengung, seperti inna. Kemudian ada alif lam syamsiyah, karena terdapat huruf lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu shin, maka alif lam tidak dibaca dan langsung masuk ke dalam huruf setelahnya, dibaca seperti asyirka. Kemudian ada izhar khafi, karena terdapat harokat tanwin domah yang bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu ain, maka harus dibaca jelas tanpa berdengung, seperti la zulmun azim. Kemudian yang terakhir ada mad arid lisukun, yaitu karena terdapat bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah hidup yaitu mim yang dibaca mati atau waqaf, seperti azim. Oke, jadi di hukum bacaan ayat ke-14 ini ada lafal wawasoina, itu hukum bacaannya mad lain. Kenapa hukum bacaannya mad lain? Karena di sini ada huruf syad berharokat fathah sebelum ya sukun. Selanjutnya ada al yang sana, itu ikfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikfa yaitu sin, maka cara membacanya adalah dengan didengungkan. Kemudian ada ummuhu, itu hukum bacaan gunah karena ada huruf mim diikuti oleh tanda yasdid, tasdid, maka dibaca juga harus dengung. Selanjutnya hukum bacaan ayat ke-14 yaitu ada wahnan ala, itu hukum bacaannya izhar halqi. Kenapa? Karena di sini ada harokat tanwin fathah bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu ain, maka harus dibaca jelas tanpa berdengung. Selanjutnya ada idgham bigunah wahni wa fi soluhu. Kenapa idgham bigunah? Karena di sini ada tanwin kasroh yang bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah yaitu waw,
maka dibacanya dengan memasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan mendengung. Selanjutnya ada alif lam qamariyah, ilayyal masir. Di sini alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu mim, maka alif lam harus dibaca dengan jelas. Selanjutnya ada asbabun nuzul dari surat Luqman ayat 13 dan 14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa'ad bin Abu Bakar Al-Ghuzi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata kepada Abu Ya'la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa Al-Hasan bin Musa telah memberitahu kami bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Sama bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan ayahnya berkata, ayat ini turun tentang diriku. Lalu dia berkata, ibu Sa'ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya mengingkari agamanya. Dia tidak makan dan tidak minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama 3 hari, sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Khutsaimah. Selanjutnya, pada slide B, yaitu isi kandungan. Isi kandungan dari surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 yaitu, kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi perbuatan yang menyekutukan Allah. Selain itu, perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Beberapa pesan yang dapat kita ambil dari surah Al-Luqman 13 dan 14 antara lain, yang pertama itu perintah menyembah Allah tanpa menyentuhkannya. Yang kedua, berbuat baiklah pada orang tua. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Lalu pada slide berikutnya, perintah menyembah Allah tanpa menyentuhkannya. Pengertiannya secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu budu abdan ibadan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Allah yang kita sembah. Secara istilah berarti mengesankan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkannya jiwa kepadanya. Kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu ibadah merupakan bentuk penyembahan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan upaya pendekatan kepadanya, melakukan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilaranginya, serta melakukan hal yang diizinkannya. Apa saja sih hakikat dan makna dari ibadah itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, beribadah merupakan tujuan hidup kita. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, hakikat ibadah itu melaksanakan apa yang Allah cintai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, hakikat beribadah merupakan bentuk suatu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan pemberian darinya dalam hidup kita. Keempat, ibadah juga bisa kita maknai sebagai jihad fisabilillah, karena berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala yang dimintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hakikat ibadah itu sendiri merupakan wujud rasa takut kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai rasa takut kita terhadap makhluk yang lainnya melebihi rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini bersyukur kepada Allah.
Pengertiannya, bersyukur kepada Allah ialah merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang di sini kita lupa untuk bersyukur karena telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Selanjutnya ada hakikat bersyukur. Nah, rasa syukur yang hakiki ini dibangun atas 5 pondasi utama. Yang pertama yaitu dengan merendahnya orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kecintaannya terhadap Sang Pemberi nikmat. Yang ketiga adalah mengakui seluruh kenikmatan yang Dia berikan. Yang keempat senantiasa memujinya atas segala nikmat tersebut. Dan yang kelima yaitu tidak menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal atau sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dan juga hakikat dari bersyukur. Kemudian, Allah juga telah menurunkan ayat tentang perintah bersyukur dalam Qur'annya surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Selanjutnya ada cara bersyukur. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat Allah yang kita peroleh, baik besar, kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Ketika hati seseorang sangat yakin bahwa segala nikmat yang ia peroleh bersumber dari Allah, maka spontan ia akan mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Karenanya, apabila ia memperoleh nikmat dari seseorang, lisannya tetap memuji Allah, sebab ia yakin dan sadar bahwa orang tersebut hanyalah perantara yang Allah kehendaki untuk menyampaikan nikmat itu kepadanya. Yang ketiga, ada syukur dengan perbuatan. Syukur dengan perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang kita terima harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya, untuk beribadah kepada Allah, membantu orang lain dari kesulitan, dan berbuat baik lainnya. Nikmat Allah harus kita pergunakan secara proporsional dan tidak berlebihan untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, menjaga nikmat dari kerusakan. Setiap nikmat yang Allah berikan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menambah nikmat jika kita pandai bersyukur. Seperti pada firman-Nya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Lanjut. Di sini kita akan membicarakan kaitan beribadah dan bersyukur. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama adalah motivasi terbaik ibadah adalah syukur. Dengan landasan syukurlah seorang hamba akan berbahagia dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun perintahnya, ia akan berusaha melaksanakannya dengan hati yang senang. Yang poin yang kedua adalah syukur erat kaitannya dengan nikmat. Sehingga untuk menumbuhkan rasa syukur, kita harus mampu membangun kesadaran akan besarnya nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita. Yang poin yang ketiga adalah Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada hambanya. Segala kenikmatan ini apabila dihitung niscaya tak akan terbilang harganya. Sebagai wujud rasa syukur itu, maka seseorang hendaknya semakin menggiatkan ibadahnya, begitu pula amal kebaikannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa harta. Maka selain menggiatkan ibadah, kita juga harus menggiatkan infak dan sedekah kepada kaum fakir dan miskin atau kerabat dekat yang sedang membutuhkan. Lanjut, ada kaitan beribadah dan bersyukur berlandaskan surat Luqman ayat 14. Dalam ayat 14 surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan perintah
selalu bersyukur kepadanya dan kepada orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik yang berarti melarang menyembah apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada kesimpulannya, perwujudan nyata dari bersyukur kepada Allah adalah melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangannya, dan senantiasa meningkatkan amalan ibadah kita. Yang terakhir, hikmah serta manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah. Yang pertama, mendapat kasih sayang dan ridho dari Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di hati. Yang ketiga, hidup menjadi lebih berkah. Yang keempat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang kelima, mendapatkan pahala dari Allah. Yang keenam, hidup menjadi lebih bermakna. Yang ketujuh, mendapat tambahan nikmat dari Allah. Yang kedelapan, mendapat ampunan dari Allah. Dan yang terakhir, terhindar dari sifat sombong, ujub, dan riya. Sebagai penutup presentasi kami hari ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah mengenai pesan yang terdapat dalam surah Luqman ayat 13 dan 14, yaitu tentang perintah menyembah Allah tanpa menyekutukannya, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan perintah bersyukur. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik. Walaupun dalam konteks bersyukur pada orang tua, tidak ada perbuatan yang dapat setimpal dengan kebaikan mereka, apalagi melebihi. Kemudian, begitupun bersyukur kepada Allah. Perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.